Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat GMJ yang setia. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah hamba-Nya yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Sehingga kita perlu untuk datang dekat-dekat sama Tuhan. Karena hanya di dalam Dia, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya yang memampukan kita bisa mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita memulai GMJ hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami Tuhan sadar bahwa kami ini hamba-Mu yang berdosa, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Kami saksikan Tuhan setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau berikan kami hidup oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu, selamatkanku, berikanku hidup. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Sungguh kami saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu, selamatkanku, berikanku hidup. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu.
kami mau menyaksikan kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Sungguh heran dan ajaib kasih-Mu Tuhan. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib. Tak ternilai pengorbananmu.
mau sadari bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal hanya supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup. Sungguh terlalu ajaib dan heran kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu layakkan hidupku. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak peka bahwa selama ini Engkau menanti kami, Engkau menunggu hidup kami. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Engkau memilihku Tuhan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau
semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosa
terus memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Terima kasih. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tangan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, kan ku angkat tanganku ke tangan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami sungguh bersyukur betapa ajaib dan dahsyatnya kejadian kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat
Yesus, pandang Yesus saat ini. Dia yang telah melayakkan setiap kita untuk berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan ku angkat tanganku. Tuhan, Engkau melihat tangan kami yang terangkat kepadamu. Ini kami Tuhan, kami tidak bisa terpisah dari-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu. Kita mau pandang Yesus. Bersyukur buat kesetiaan-Nya selama ini. Dia setia menunggu setiap kita untuk kembali. Dia setia memberikan hidup-Nya supaya kita beroleh hidup. Bahkan Dia menjadikan kita sahabat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sahabatku, tak sekalipun Kau meninggalkanku, selalu bersamaku. Ku ingin selalu dekat denganmu. Engkau menginginkanku, betapa Kau menginginkan kami Tuhan, dekat denganmu, dekat erat dengan hati-Mu. Oh, bawa hidup-Mu, bawa hidup-Mu terus saat ini. Tuhan rindu agar setiap kita boleh terus dekat dengannya. Oh, ku menyembah-Mu. Pandang Dia saat ini. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah sahabat kita. Yesus, Kau Tuhan tak pernah memandang kami rendah. Engkau tak pernah menghakimi kami. Tak pedulikan masa lalu kami. Oh, Kau selalu perhatikanku. Kiaralah paralah syikoriaralah.
Terus nikmati saat ini. Adalah satu kehormatan kalau kita boleh dijadikan sahabat Tuhan. Seperti layaknya seorang sahabat, Tuhan menceritakan segala sesuatu. Tidak ada satu rahasia yang tidak Dia ceritakan kepada seorang sahabat. Berikan hatimu, berikan telingamu saat ini boleh dengar suaranya. Nikmati saat ini. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melayakkan setiap kami. Kami mau tetap terus Tuhan, terhubung melekat dengan-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Kami diam di hadapan firman-Mu, bukan hanya untuk mendengar dengan telinga, tetapi juga untuk memahami dengan hati. Tuhan, kami ingin membuka seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Singkirkanlah segala suara yang mengganggu. Diamkanlah kegelisahan dan kebisingan di dalam batin kami, agar hanya suara-Mu lah yang berbicara kepada kami saat ini. Tuhan, ketika firman-Mu dibacakan dan diwartakan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku yang setia. Hari ini kami datang membawa sebuah pertanyaan di dalam hati kami. Siapakah aku bagimu, Yesus? Kami tahu Engkau mengenal kami lebih dari diri kami sendiri. Namun kami ingin mendengar jawab-Mu melalui firman, tentang betapa berharga dan dikasihinya kami di hadapan-Mu. Buatlah hati kami lembut untuk disentuh, dan telinga kami peka untuk mendengar. Hadirlah di tengah kami ya Yesus, dan nyalakanlah kasih-Mu secara pribadi bagi setiap kami yang mendengar suara-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan membuka hati. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu ketika kita semua hidup di dunia ini, kita menghadapi berbagai percobaan, kita menghadapi hari-hari yang bahagia dan sedih. Terkadang saat doa-doa kita tidak dijawab, saat pertanyaan di dalam kehidupan kami, kita semua tidak dijawab, saat kita melihat banyak orang yang lebih diberkati dari kita yang setia melayani Tuhan, dan kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, begitu banyak anak-Mu di dunia ini, seperti keturunan Abraham di langit seperti bintang. Dan kita mulai bertanya, ingatkah Engkau padaku Yesus? Berapa banyak orang di dunia ini yang berdoa kepada Tuhan? Betapa banyak orang yang memberikan begitu banyak keinginannya kepada Tuhan. Apa jaminan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Apa jaminan bahwa keinginan kita sampai di telinga Tuhan? Jangankan keinginan, masalah yang dulu-dulu pun belum diselesaikan oleh Tuhan, masalah baru sudah muncul lagi. Dan mulai muncul di pikiran kita dan hati kita, Tuhan, jangan-jangan Engkau melupakanku. Jangan Engkau melupakan kami sebagai anak-anak-Mu. Jangan-jangan kami manusia hina ini yang penuh dengan banyak dosa ini tidak Engkau indahkan. Tapi hari ini Tuhan Yesus menyapa engkau dengan lembut. Tuhan berkata, aku tidak pernah melupakanmu anakku. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, bahwa engkau adalah Allah yang setia. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah sekalipun ingkar janji. Dan Tuhan mau nyatakan dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Banyak dari kita yang melakukan dosa. Banyak dari kita menjadi manusia yang tidak sempurna dan penuh dengan kedagingan. Banyak dari kita ketika kita melakukan dosa, ketika kita bersalah, kita mulai mundur dari kehidupan rohani. Kita mulai menjauhi Tuhan. Kita mulai merasa bahwa kita tidak layak. Tapi hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan masih mencintai kita. Tuhan menyayangimu meskipun engkau berdosa. Dan berapa banyak dari kita yang merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Berapa banyak dari kita yang dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku sudah melayani engkau. Aku sudah memberikan kehidupanku untuk engkau.
Aku sudah memberikan waktu, tenaga, mentalku kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau tidak memberkati aku? Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa kita tahu lebih baik dari Tuhan. Berapa banyak dari kita sebagai pelayan Tuhan menuntut. Karena aku sudah melayani Engkau, maka sudah saatnya Engkau membayar pelayananku. Aku tidak berdosa. Aku jauh dari kata-kata itu. Tapi hari ini Tuhan menyapa kita. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan meminta untuk kita datang kepada Dia. Tuhan memanggil kita bukan karena kita benar, tapi karena kita berdosa. Tuhan mau kita melakukan introspeksi diri. Tuhan mau agar kehidupan rohani kita diperbarui terus-menerus. Di saat kita sudah melayani Dia, di saat kita sudah merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja, tapi Tuhan mau kita terus-menerus datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati, menyerahkan diri kita, dan tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Saat ayah saya dipanggil 10 tahun yang lalu, dia dipanggil secara mendadak. Kehidupan papa saya jauh dari kata-kata kehidupan malam. Papa saya bersih dari rokok. Papa saya bersih dari minum-minuman keras. Tapi papa saya dipanggil secara mendadak karena penyakit jantung. Papa saya begitu percaya diri bahwa kehidupannya bersih. Dan di saat dia disuruh melakukan pengobatan ke dokter, papa saya menolak karena papa saya merasa bahwa badannya kuat, badannya bersih. Papa saya sudah olahraga secara rutin. Dan pada saat penyakit jantung itu menyerang, papa saya sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Dan pada saat hari ketiga itu, papa saya mengatakan bahwa papa saya baik-baik saja. Tidak perlu diberikan obat yang terlalu keras, tidak perlu diberikan obat yang macam-macam. Papa saya akan segera pulih. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan memiliki rencana yang lain. Akhirnya papa saya dipanggil dan memberikan luka yang begitu mendalam kepada keluarga kami yang ditinggalkan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan pun memberikan free will kepada kita sebagai manusia berkehendak bebas. Apabila kita tidak membiarkan diri kita untuk dijamah oleh Tuhan. Apabila kita tidak mau membuka hati kita untuk membuka dosa-dosa kita kepada Tuhan. Apabila kita tidak mau menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan pun tidak akan mampu untuk menyembuhkan kita. Berikanlah dirimu ke hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Dengan segala kekuranganku, dengan segala dosa-dosaku, dengan segala ketidakmampuanku, dengan segala kesombongan yang ada di dalam diriku. Aku datang kepadamu memohon ampun. Dan aku mohon jamahan tanganmu. Bersihkanlah diriku Tuhan. Agar aku menjadi layak di hadapanmu. Agar aku menjadi layak menjadi anakmu. Agar aku menjadi layak untuk mendapatkan janji keselamatan. Meskipun kita manusia berdosa, tapi Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan menyayangi kita. Who am I to you, Jesus? Tuhan juga menyatakan di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Tuhan tidak menyebut kita sebagai seorang hamba. Tuhan tidak menyebut kita sebagai seorang karyawan. Tuhan tidak menyebut kita sebagai suatu bawahan. Meskipun kita layak disebut sebagai seorang hamba. Meskipun kita layak disebut sebagai seorang bawahan. Hamba tidak mengetahui semua rancangan, semua rencana yang Bapaknya lakukan. Hamba tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Hamba hanya tahu bahwa hamba mengerjakan apa yang Tuannya perintahkan. Tuhan memang mengundang kita untuk bekerja di ladangnya. Tapi bukan sebagai seorang hamba. Tapi Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama Dia. Duduk bersama Dia. Untuk menikmati janji keselamatan Kristus.
Definisi sahabat itu berbeda dengan seorang teman. Pada saat saya dulu sekolah, saat saya masih remaja, saat saya duduk di bangku SMA, setiap Sabtu Minggu saya pergi bersama teman-teman saya, hangout ya. Kemudian saya itu gonta-ganti teman, sampai mama saya itu bingung nama teman saya. Mama, hari ini Sabtu saya pergi sama kelompok A. Hari minggu depannya saya pergi bersama kelompok B. Minggu depannya lagi saya pergi dengan kelompok C. Sampai mama saya itu bingung, banyak sekali temannya. Tapi begitu saya beranjak dewasa, berkeluarga, saya sangat jarang sekali keluar dengan teman. Sebulan belum tentu sekali. Dan sampai anak saya pun hafal nama teman-teman saya. Karena sudah sedikit. Kita beranjak dewasa, dari yang temannya banyak sekali mulai mengecil. Sampai sekarang bisa disebut sebagai sahabat. Sahabat saat ini adalah orang-orang yang value-nya sama. Visi misi hidupnya juga sama. Apa yang dikerjakan kurang lebih mirip-mirip. Tapi orang-orang yang tidak memiliki value yang sama, sudah beranjak saya tinggalkan. Mungkin saat bertemu masih menyapa, tapi tidak bergaul akrab. Saya bergaul akrab dengan orang-orang yang memiliki value hidup yang sama dengan saya. Orang-orang yang mengerti saya dan saya juga mengerti dia. Dan saat saya punya masalah, saya menceritakan masalah ini ke sahabat saya. Karena saya percaya bahwa dia adalah orang yang bisa memegang rahasia saya dengan benar. Dan orang yang saya ceritakan, sahabat yang saya ceritakan ini, benar-benar peduli dengan saya. Dia memberikan solusi yang membantu saya. Bukan karena dia memiliki niat terselubung. Dan sebagai seorang sahabat yang baik, saya pun juga melakukan hal yang sama kepada dia. Seorang sahabat itu sudah sedikit jumlahnya. Karena kita tahu bahwa kita satu sama lain saling menghargai, saling menjaga. Ketika sahabat saya ulang tahun, 1 bulan sebelumnya saya sudah mulai menyiapkan, saya mau kasih apa ya ke sahabat saya. Karena saya begitu mencintai dia, saya begitu menyayangi dia. Saya mempersiapkan ulang tahunnya dengan baik. Saya menyiapkan kue yang dia suka. Saya mulai tanya, kamu kepingin hadiah apa? Saya akan menyisihkan uang saya untuk membelikan hadiah yang berarti untuk dia. Dan itulah sahabat. Saya begitu mencintai dia karena saya takut kehilangan dia. Dan Tuhan mencintai kita sebagai seorang sahabat. Tuhan begitu mencintai kita. Dia begitu menyayangi kita. Dia menyimpan semua rahasia-rahasia yang kita ungkapkan kepada dia. Ketika kita datang kepada dia, kita menangis. Kita memiliki masalah. Tuhan pun ikut sedih karena masalah kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang begitu menyayangi kita. Dia datang memberikan solusi. Dan ketika kita memiliki hari-hari yang berharga, Tuhan pun ikut bahagia atas kebahagiaan kita. Tapi kita tidak boleh lupa. Sahabat itu timbal balik. Tuhan pun mengatakan, kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Dan Yohanes 15:14. Kamu adalah sahabatku apabila kau melakukan perintahku. Apabila kita mau menjadi sahabat Kristus, kita juga harus berkorban untuk bisa menyenangkan hati Kristus. Apabila sahabat kita hanya datang pada saat dia butuh, tapi pada saat kita datang kepada dia dan dia mengatakan, maaf, saya sedang sibuk, saya sedang ada urusan pekerjaan, saya sedang mau pergi sama teman saya, sebentar ya, nanti saya akan datang ke kamu saat waktu saya lowong. Bagaimana hati kita? Apakah kita masih mau bersahabat dengan orang seperti itu? Saya rasa kita lama-lama juga akan males ya. Sama dengan Tuhan. Sama dengan Bapa kita. Ketika kita hanya datang kepada Bapa kita saat kita memerlukan sesuatu. Saat kita sedang sedih. Saat kita butuh dihibur. Tapi pada saat kita sudah tidak memerlukan dia, Bapa kita datang menyapa. Meminta pelayanan kita, meminta waktu kita, kita mengatakan, Bapa, sebentar ya Tuhan, saya sedang sibuk. Pekerjaan saya sedang ada deadline. Sebentar ya Tuhan, saya sedang ada janji dengan teman saya. Hari Minggu seharusnya kita datang ke misa, kita katakan, Tuhan, keluarga saya sedang datang dari luar kota. Sebentar ya, ketemu sama dia ini jarang, 1 bulan sekali. Saya nggak misa dulu,
Nanti saya misa minggu depan. Saat keluarga saya sedang tidak ada yang hadir. Saat ini saya butuh waktu untuk makan sama keluarga saya. Tunggu ya Tuhan. Kamu kan pengertian. Kamu kan tahu kalau saya saat ini sedang sibuk. Nanti dulu ya. Tapi pada saat kita ada masalah, kita datang ke Gua Maria. Kita datang ke ruang adorasi, kita menangis di sana. Tuhan, saya memerlukan Engkau. Saya memerlukan bantuan-Mu. Tapi di mana saat kita sedang baik-baik saja? Itulah definisi sahabat. Kita harus saling memberi satu sama lain. Apabila kita mau menjadi sahabat Tuhan, kita juga memposisikan diri kita menjadi sahabat yang baik. Dan Tuhan juga mengatakan, kita berharga di matanya. Saat kita merasa kehilangan diri kita lost. Kita nggak tahu apakah Tuhan masih menganggap kita ada. Masih mau menjadi Bapa kita. Tapi hari ini Tuhan katakan, bahwa meskipun kita berdosa dan penuh dengan kelemahan, Tuhan memanggil kita menjadi manusia berdosa yang dipulihkan, menjadi seorang sahabat karena kita berharga di matanya. Dan biarlah kita berjalan dalam keyakinan ini. Dan biarlah kita setia sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, tiada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Firman yang tidak hanya menyapa telinga kami, tetapi juga mengetuk hati kami terdalam. Kami datang kepadamu dengan pertanyaan, siapakah aku bagimu Yesus? Dan Engkau menjawab dengan kasih yang melimpah. Engkau berkata bahwa aku adalah orang berdosa yang telah Kau panggil. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipulihkan dan dikasihi. Engkau menyebut aku sahabatmu, seseorang yang telah Engkau pilih untuk berjalan bersamamu. Dan lebih dari itu, Engkau menyatakan bahwa aku adalah pribadi yang berharga dan dimuliakan di matamu. Tuhan, kami tahu kami tidak layak menerima semua ini. Tetapi kasih-Mu tidak tergantung pada kelayakan kami. Kasih-Mu murni mengalir dari hati-Mu yang penuh belas kasih. Kami mohon, jadikanlah firman-Mu hari ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Bimbing
kami untuk menjadi sahabat-Mu yang setia, yang mendengarkan suara-Mu setiap hari dan mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Di dalam nama-Mu Yesus, sahabat sejati kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian GMJ pada hari ini. Terima kasih untuk kita semua sudah boleh ikut berpartisipasi aktif untuk memuji dan menyembah Tuhan dan boleh mendengarkan firman-Nya. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.